Hello, everybody. This is Tammy from Asian Boss. Did you know that the indigenous Papuan people of Western New Guinea and the Indonesian government have been in an ongoing conflict for years over the independence of West Papua? On August 17, Indonesia's Independence Day, a group of Papuan students were accused of vandalizing the Indonesian flag and were subsequently arrested by the Indonesian police. In response, violent protests demanding justice for the students erupted in West Papua, and the Indonesian government deployed additional military and police forces to contain the situation. In light of this escalating conflict, how do ordinary Indonesians feel about Papuan people and the current situation? What do they think is the most ideal solution to resolve this ongoing tension? Our Asian Boss reporter Ramzi hit the streets of Jakarta to find out. Mas, udah dengar tentang penangkapan mahasiswa Papua yang seminggu lalu? Ya udah. Udah dengar. Sudah viral sekali. Kalau boleh dijelasin nih Mbak, untuk penonton internasional kita yang mungkin belum tahu tentang apa yang terjadi, bisa Mbak jelaskan nggak apa yang sebenarnya terjadi? Membawa bendera merah putih yang katanya ada di selokan gitu, dan ada ormas yang tidak setuju atau tidak suka, jadi mereka melakukan seperti sweeping atau penggerbekan ke wisma tersebut. Jadi aparat itu menggerebek paksa rumah dan ibaratnya kayak mencaci maki gitu deh, agar orang itu kan keluar. Jadi mereka yang di dalam itu tidak bisa keluar, tidak bisa makan, bahkan sampai saya dengar tuh dikasih gas air mata supaya mereka keluar gitu. Ya gitu, makanya akhirnya mereka keluar dan mereka dibawa ke kantor polisi. Nah, akibat kejadian itu terjadi banyak keributan dan pecah belah di Papuanya yang nggak suka sama tindakan rasisme aparat hukum Indonesia ke mahasiswa Papua. Ketika Bapak pertama kali mendengar berita tersebut, apa reaksi pertama Bapak? Kaget, miris, sedih. Masa bangsa sebesar ini masih terjadi hal-hal seperti itu. Bisa diomongkan dengan baik-baik gitu istilahnya gitu kan. Karena memang aparat itu kan melayani, bukan sebagai diktator lah bahasanya gitu. Kan bisa ditanyain dulu gitu kan. Ini kok ada bendera di sini gitu. Jadi nggak perlu lah harus langsung panggil polisi dan harus pakai cara kekerasan gitu kan. Itu kalau misalnya gas air mata tuh seakan-akan kayak menangkap teroris gitu loh, kayak mau nyergap teroris. Jujur cukup sedih sih, karena sebenarnya Indonesia tuh kan pengen Papua tuh jadi bagian dari kita kan. Kayak ada isu Papua pengen lepas dari Indonesia, tapi kita nggak mau. Tapi at the same time kita sebenarnya belum menerima Papua sebagai bagian dari kita gitu. Kenapa sih warga Papua yang tadi Mbak bilang tuh sampai warga di provinsi Papuanya itu sampai pada protes? Apa sih yang mereka inginkan? Yang pasti yang mereka pengen ini tuh keadilan sih, untuk supaya diperlakukan sama halnya dengan orang Indonesia yang lain. Soalnya kan saya juga dengar tuh pas mereka protes ada perkataan orang Papua bukan monyet kan. Nah itu menurut saya tuh dalam banget sih artinya. Jadi intinya mereka nggak mau diperlakukan seperti orang bodoh. Ya kalau menurut saya mereka protes karena tidak terima salah seorang saudaranya lah ibaratnya diperlakukan tidak pantas di luar daerahnya gitu. Mereka ya namanya sama suku kan, pasti merasa suku mereka direndahkan gitu. Jadi untuk beberapa orang yang di Papua kan ada yang faktanya ada yang menginginkan untuk Papua itu merdeka gitu. Tapi kan mayoritas dan pemerintahan Papua sendiri tetap ingin berada di NKRI gitu, tetap ingin sama-sama memperjuangkan NKRI gitu. Nah, karena perilaku yang kemarin ini yang tidak adil kepada masyarakat Papua ini, jadinya masyarakat yang lain itu kayak mengangkat kembali keinginan mereka untuk merdeka. Adil nggak sih mengatakan bahwa mayoritas orang Indonesia tuh masih memiliki perasaan negatif terhadap orang Papua? Enggak setuju. Nah, tapi kan kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi juga di Indonesia kan. Banyaklah orang yang masih memiliki tindak diskriminasi juga gitu. Ya mungkin itu cuma beberapa oknum sih, segelintir oknum. Tapi apa sih yang apa sih yang dilakukan oleh orang Papua tuh sampai mereka tuh mendapatkan pandangan negatif dari warga Indonesia? Mungkin karena budayanya yang masih kental kali ya. Jadi kita juga kan sebagai terutama orang-orang Jakarta, kota-kota besar di Indonesia yang mungkin budayanya sudah
terkontaminasi sama budaya luar, budaya asing. Mereka tuh tetap kental dengan budayanya, jadi mereka aneh di mata kita padahal itulah kekayaan Indonesia. Iya, mungkin karena dipikir orang Papua itu tinggalnya di daerah hutan, makanya mereka agak mungkin diasingkan lah gitu ya. Kita kayak melihat orang Papua itu kan dia terlihat berbeda dengan warna kulit dan pos tubuh dan terlihat galak gitu, dan bawaannya mungkin melihatnya seperti ya rada takut aja gitu kan, serem gitu, galak. Maka dari itu kita dengan cara itu kita kayak mengintimidasi, menganggap semua orang Papua galak. Mungkin penonton kita di luar negeri tuh nggak tahu orang Papua itu seperti apa mereka. Maksudnya untuk secara fisik yang kelihatan itu apa sih membedakan rata-rata orang Indonesia dengan warga Papua? Kalau warga Papua itu mereka identik dengan rambut keritingnya, ciri khas kulitnya yang gelap. Paling bisa dilihat dari warna kulitnya. Orang itu agak gelap, hitam, rambutnya keriting. Kalau orang Indonesia biasa, mungkin kebanyakan kulit putih, rambut lurus gitu. Mas pernah nggak mendengar dari contoh diskriminasi yang terjadi terhadap orang-orang Papua? Kalau mendengar mereka dikatain monyet lah, nggak salah ya. Saya lagi ngumpul sama teman-teman, ada orang itu paling itu lihat tuh si hitam gitu. Mereka emang rasis ngomongin kulit, kadang mereka ngomong niga juga gitu. Padahal ya mereka kan ya memang karena hitam aja gitu. Taruhlah kayak di Jakarta ini kan, orang takut bergaul. Ada orang Papua jalan, orang menghindar. Itu kan pelakuan agak tanda kutip diskriminatif bagi saya. Naik kereta orang Papua, orang tutup hidung. Itu kan apa coba? Faktor lain dalam situasi ini juga Papua Barat, ya itu berjuang kemerdekaan dia itu udah dari beberapa puluh tahun yang lalu kan, berdekade-dekade. Terus kalau Mbak pikir sendiri, mereka ini harus memiliki kemerdekaan atau enggak sih? Enggak lah, harus sama-sama. Dari pertama kali juga kan bareng-bareng sama NKRI gitu. Ya kalau bisa dan harus bisa sih selanjutnya tetap berada dalam NKRI. Ini kan kita karena demokrasi. Wajar kalau ada yang ingin merdeka, ada yang ingin referendum, wajar sekali. Mereka selama ini mungkin tidak merasakan hasil kemerdekaan ini. Mereka mungkin masih merasa terjajah, mungkin. Itu keinginan mereka sih, tapi menurut saya sangat disayangkan kan, karena mereka sudah lama jadi bagian dari Indonesia kan. Sebenarnya mungkin yang mereka inginkan itu sebenarnya bukan kemerdekaan, tapi mereka ingin untuk supaya supaya kehidupan mereka lebih baik gitu, supaya mereka diperlakukan lebih adil, dan mungkin solusinya adalah bukan merdeka, tapi pemerintah lebih merangkul orang Papua Barat. Menurut Mbak, apa yang akan terjadi jika Indonesia itu pisah dari Papua Barat? Terjadi kepada Indonesia jika Papua Barat memisahkan diri? Ya, yang pasti keragaman Indonesia bakal berkurang sih. Terus kan semboyannya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika kan, itu nggak bakal sebegitu kerasa Bhinneka Tunggal Ikanya, karena kan jadinya ya kebanyakan orang Indonesia ya yang rasnya mukanya yang mirip-mirip aja gitu. Kita kehilangan orang-orang hebat untuk jadi Papua, banyak orang-orang hebat yang terlahir dari tanah Papua. Kita kehilangan sumber daya alam yang bukan cuma tambang tapi juga keanekaragaman itu. Papua itu sering banget jadi wilayah peneliti-peneliti dunia buat hadir karena keanekaragaman hayati yang dihadirkan oleh oleh wilayah Papua. Jadi suatu kehilangan sangat besar apabila Papua sampai begitu. Indonesia akan kehilangan sebagian besar hutan dunianya dan akan kehilangan sebagian besar kekayaan alam di Indonesia. Ada nggak yang mau disampaikan kepada orang-orang Papua di sana dari Mbak? Untuk warga Papua, saya Elia Tanawijaya, saya warga DKI Jakarta, sangat berharap dan berdoa semoga kalian tetap menjadi bagian dari Indonesia dan menjadi saudara kami di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap satu jiwa Indonesia. Ya untuk warga Papua, kalian itu orang Indonesia dan kami mengasihi kalian dan menghargai kalian sebagai seorang manusia dan kalian itu berharga untuk Indonesia. Jadi sabarlah, pasti akan ada jalan untuk kalian.
Hope you found people's answers insightful. What's your take on these issues? How do you think Indonesia should handle these issues with West Papua going forward? Let us know in the comments below. For more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media. Thank you for watching, and as always, stay curious.